Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagian penting dari fondasi pengetahuan kamu. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama langkah demi langkah. Jangan lupa like, share, subscribe video kali ini. Yuk kita mulai videonya. Materi kita kali ini akan membahas mengenai pengembangan keterampilan kepemimpinan. Bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Alvin Arifin. Email saya adalah alvinarifin@unibamadura.ac.id. Sedangkan email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN saya 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 59747968600. Website saya, tempat saya menulis, yaitu di alvinarifin.com. Materi ini dapat diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa memahami pentingnya pengembangan kepemimpinan berkelanjutan. Ya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode pelatihan dan pembelajaran kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi pengembangan diri sebagai pemimpin. Bahan kajian kita di materi kali ini yang pertama adalah kategori keterampilan kepemimpinan, bisa teknikal, interpersonal, dan konseptual. Yang kedua, model pembelajaran kepemimpinan, selanjutnya strategi pengembangan diri, yang keempat ada coaching, mentoring, pelatihan. Yang kelima ada umpan balik dan refleksi, dan yang terakhir tantangan dalam pengembangan jangka panjang. Nah, mengapa pengembangan kepentingan penting? Ya, yang saya tanyakan, mengapa pengembangan kepemimpinan itu penting? Ya, kepemimpinan bukan hanya bakat alamiah, tapi juga kemampuan yang bisa dipelajari dan juga dilatih. Ya, jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kemampuan memimpin itu bisa dipelajari dan juga bisa dilatih. Lingkungan organisasi yang dinamis menuntut pembelajaran seumur hidup. Jadi sampai kapanpun kita tetap eh, bisa untuk belajar ya. Karena menuntut ilmu itu bisa seumur hidup ya. Pemimpin perlu terus beradaptasi dengan yang pertama perubahan teknologi ya. Kemudian ada keanekaragaman tim. Yang ketiga kompleksitas tugas. Jadi ada perubahan teknologi karena setiap periodenya semakin berkembang yang namanya teknologi ya. Kemudian ada keanekaragaman tim. Jadi setiap individu pasti basicnya heterogen ya, tidak sama, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian ada setiap tugas pasti ya memiliki tingkat kompleksitas ya, memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya. Makanya perlu adaptasi dengan hal tersebut. Kemudian jenis keterampilan kepemimpinan yang pertama keterampilan teknis, yaitu penguasaan tugas dan prosedur yang spesifik di sini ya. Itu keterampilan teknis di sini. Kemudian ada keterampilan interpersonal, yaitu berupa komunikasi, kolaborasi dengan orang lain, dan juga empati dari seorang pemimpin terhadap pengikutnya. Yang ketiga ada keterampilan konseptual dengan berpikir strategis,
Kemudian mampu memecahkan masalah dan yang terakhir mampu mengambil keputusan. Nah, itu keterampilan konseptual seorang pemimpin di sini. Ketiganya saling melengkapi dan penting di berbagai tingkat kepemimpinan. Jadi di berbagai tingkat kepemimpinan, ketiga keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin ya. Karena saling melengkapi di sini. Model pembelajaran kepemimpinan di sini ya. Ada model 70, 20 dan 10 di sini ya. Ya, ada 70, 20 dan 10 di sini ya. Ada 70, 20 dan 10. Maksudnya apa? Yang pertama 70% dari pengalaman kerja langsung, 20% dari mentoring dan coaching, dan 10% dari pelatihan formal. Ini adalah model 70, 20, dan 10 ya. Ada kolom experiential learning cycle di sini ya, dari KOLPS ini ya, yaitu pengalaman, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen di sini ya. Modelnya KOLPS di sini ya. eh, Nama modelnya itu experiential learning cycle. Ya, jadi belajar kepemimpinan terbaik terjadi saat praktik dikombinasikan dengan refleksi dan umpan balik. Jadi bukan hanya sebatas teori, juga praktik. Ya, kemudian ada refleksi, ya, kemudian umpan balik. Ya, jadi setelah teori harus dipraktikkan, kemudian harus ada evaluasi di situ. Ya. Harus ada evaluasi dari hasil praktik tadi, kemudian ada umpan balik, ada feedback, ya bisa perbaikan dan lain sebagainya. Metode pengembangan keterampilan yang pertama ada pelatihan formal, misalnya ada kursus, seminar, workshop, itu pelatihan formal. Ada coaching, misalnya bimbingan oleh atasan atau pelatih profesional. Jadi bisa atasan memberikan pelatihan atau mengundang pelatih eksternal, misalnya pelatih profesional untuk membimbing ya. Kemudian ada mentoring, ada pembinaan jangka panjang oleh senior ya. Jadi biasanya mentoring ini dilakukan oleh senior atau orang yang berpengalaman di dalam organisasi untuk membimbingnya atau membina. Ada rotasi pekerjaan atau tugas khusus, ada rotasi misalnya rolling ya, rolling tugas misalnya. Ataupun tugas khusus, diberikan tugas khusus agar terbiasa misalnya, agar mampu menjalankan tugas-tugas yang lainnya sehingga diberikan tugas khusus misalnya. Kemudian ada studi kasus dan simulasi ya. Ya, bagaimana seorang pemimpin misalnya mampu menyelesaikan permasalahan yang berupa studi kasus tadi, ada simulasi di situ, ada percobaan di situ. Ya, kemudian ada pengembangan diri dan jurnal reflektif ya, ada pengembangan diri ya. Kemudian ada evaluasi setiap apa yang dilakukan itu apakah efektif atau tidak ya. Harus ada evaluasi di dalam eh, apa pengembangan tadi, proses pengembangan keterampilan tadi ya, harus ada evaluasi. Kemudian tentunya disertai dengan timbal balik. Apakah sudah cukup? Apa perlu ditingkatkan? Ya, atau harus dirubah misalnya. Ya, harus ada feedback. Ya, bukan hanya evaluasi, tetapi juga feedback. Kemudian peran umpan balik dan refleksi. Umpan balik yang jujur dan konstruktif sangat penting untuk yang pertama mengenali kekuatan dan kelemahan di sini ya. Jadi feedback itu untuk mengenali kekuatan tadi dan kelemahannya. Dia kuat di bidang apa misalnya. Kuat ketika masalah apa misalnya. Dan lemahnya di mana? Misalnya kuatnya di komunikasi misalnya. Lemahnya eh, di bidang akademis misalnya. Lemahnya di bidang akademis. Tapi kalau untuk komunikasi kuat misalnya. Contoh misalnya ya. Harus mengenali kekuatan dan kelemahannya. Harus mengenali dirinya sendiri. Dia kuat di bidang apa dan lemah di bidang apa gitu. Ya. Kemudian menyesuaikan perilaku, ya, menyesuaikan perilaku.
Ya, jadi perilaku misalnya ketika dievaluasi ya muncul umpan balik, oh ternyata perilakunya tidak sesuai misalnya dengan apa yang dibutuhkan misalnya. Kemudian membangun kepercayaan diri dan efektivitas di sini. Itu seorang pemimpin harus percaya diri, harus memiliki kepercayaan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi dan harus efektif dalam menjalankan setiap tugas ya. Kemudian refleksi pribadi membantu meningkatkan kesadaran diri dan pembelajaran yang dalam. Jadi refleksi ini bagus sebagai evaluasi untuk diri sendiri. Ya, penting ini ya, sehingga ada feedback untuk perbaikan. Kemudian tantangan dalam pengembangan kepemimpinan yang pertama kurangnya dukungan dari organisasi. Ya, maka itu menjadi tantangan terhadap pengembangan kepemimpinan tadinya. Ketika tidak ada dukungan dari organisasi atau kurang dukungan dari organisasi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan pribadi. Ada penolakan di situ, tidak mau berubah. Ya, tidak mau berubah. Ya, tidak mau menerima perubahan-perubahan, menolak. Ya, kemudian ketidaksesuaian metode pelatihan. Ya. Nah, makanya metode pelatihan itu harus disesuaikan dengan yang dilatihnya. Harus disesuaikan metodenya, harus disesuaikan ya sehingga tidak muncul penolakan dan agar pelatihan itu menjadi efektif di sini. Yang keempat, sulitnya mengukur keberhasilan secara objektif ya. Ya, kecenderungannya berarti subjektif ya, bukan objektif ya. Ya, makanya perlu indikator-indikator yang pas ya atau alat ukur pas untuk mengukur keberhasilan dalam pengembangan kepemimpinan. Kemudian adanya tekanan waktu dan beban kerja. Ya, ini juga tantangan, ada tekanan dan beban kerja sehingga tidak tidak berkembang ya. Ya, karena tidak kurangnya waktu yang dibutuhkan ya untuk belajar, untuk mentoring, untuk coaching itu sehingga eh, tidak mampu berkembang di situ. Kemudian solusi adanya komitmen pribadi ditambah dukungan organisasi menjadi pengembangan yang berkelanjutan atau sustainability development. Di sini ya, ada sustainability development. Jadi rumusnya komitmen pribadi ditambah dukungan organisasi akan menjadi pengembangan yang berkelanjutan di sini. Harus ada komitmen dari diri sendiri. Ya, sehingga memunculkan yang namanya motivasi untuk berkembang nantinya. Kemudian ditambah juga ketika orang mau berkembang tetapi tidak ada dukungan organisasi, ya, ya maka tidak ada pengembangan yang berkelanjutan. Harus sama-sama saling mendukung di sini. Strategi pengembangan diri sebagai pemimpin yang pertama buat rencana pengembangan pribadi. Ada IDP di sini Individual Development Plan atau perencanaan pengembangan pribadi. Buat rencana. Kemudian kenali gaya kepemimpinan pribadi melalui asesmen, bisa MBTI, ada DISC di sini dan sebagainya. Banyak cara asesmen itu mengukur gaya kepemimpinan. Ya, saya cocoknya misalnya menggunakan gaya kepemimpinan apa untuk organisasi saya. Nah, itu bisa melalui asesmen di sini. Ya, jadi bukan hanya direncanakan tapi juga harus dilaksanakan itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan belajar terukur dan realistis. Harus belajar secara terukur ya. Dan juga realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya. Dan juga sesuai dengan waktu yang dimiliki juga ya. Ya, kemampuan dan waktu itu juga penting sehingga kita bisa berpikir realistis ya terhadap belajar terhadap eh, pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, bangun jaringan belajar atau peer learning, bisa komunitas profesional juga. Jadi belajar dengan sesama gitu. Kemudian ada komunitas ya, masuk komunitas ya. Agar bisa sama-sama belajar, sama-sama memberikan masukan agar sama-sama berkembang. Ya, karena cara belajar setiap orang itu tentunya yang cocok itu pasti berbeda-beda ya, cara belajarnya. Ya, disesuaikan dengan waktu dan kemampuan yang dimiliki.
Kemudian yang kelima, evaluasi secara berkala dan ubah strategi jika perlu. Kalau dirasa ketika hasil evaluasi strategi yang digunakan tidak sesuai, maka perlu juga untuk merubah strategi sehingga menjadi strategi yang cocok. Ya, ya. Makanya perlu adanya evaluasi yang berkala ya. Ketika melakukan rencana misalnya eh, melakukan rencana pengembangan diri misalnya dan ternyata tidak efektif hasilnya, maka perlu mengubah strategi ya. Ya, mencari strategi yang cocok, yang sesuai. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, kepemimpinan adalah proses belajar yang berkesinambungan dan kontekstual ya. Bukan hanya terpaku pada teks ya, tetapi juga kontekstual di sini. Yang kedua, keterampilan pemimpin melibatkan aspek teknikal, sosial, dan juga strategis. Kombinasi antara pengalaman, refleksi, dan bimbingan menghasilkan pengembangan yang terbaik. Pemimpin yang belajar adalah pemimpin yang tumbuh dan mampu memimpin perubahan di sini. Referensi yang saya gunakan di dalam materi kali ini yang pertama dari Yukel dan Gardner dengan judul bukunya Leadership in Organization edisi ke-9 dari Person tahun 2020. Yang kedua Northhouse dengan judul bukunya Leadership Theory and Practice edisi ke-7 dari Sage Publication tahun 2016. Yang ketiga dari Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2018. Dan buku ini berupa e-books yang bisa diakses dengan mudah di internet. Izinkan saya sebelum akhir video ini untuk memperkenalkan diri saya, yaitu being a permanent lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Baudin Mudhari Madura is a journey I deeply appreciate. I chose to specialize in human resource management because I believe that people are at the heart of every organization's success through teaching, research, and community service. I strive to offer education that is not only theoretical but also grounded and responsive to today's workforce challenge. I continue to grow alongside students and society in my pursuit of impactful academic service. Oke, itu materi kita pada video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe video ini dan video-video lainnya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan bye-bye.